warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dan memaparkan materi mengenai melukis irisan bangun ruang dengan bidang diagonal. Adapun dosen pembimbing kami yaitu yang pertama Ibu Dr. Anda Nyimas Aisyah, PhD, yang kedua ada Bapak Jerry Araiku, MPD, dan yang ketiga Ibu Strisia, MPD. Ini merupakan mata kuliah geometri Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sriwijaya. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Suci Ramadhani, dan yang kedua ada Syahdina Damayari Sira, yang ketiga ada Septa Angelia Aprita, dan yang terakhir ada Yona Balkia. Langsung saja kita memasuki materinya yang akan dipaparkan oleh Syahdina. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bidang irisan. Jika suatu bidang datar memotong suatu bangun ruang, maka akan diperoleh bidang irisan. Suatu bidang yang memotong bangun ruang, maka perpotongannya disebut bidang irisan. Untuk menentukan irisan dengan bangun ruang, dapat digunakan 3 cara. Yang pertama ada sumbu afinitas, pada video sebelumnya. Yang kedua, perpotongan bidang diagonal, yang akan kita bahas hari ini. Yang ketiga ada perluasan bidang sisi. Definisi irisan. Irisan antara bidang dengan bangun ruang adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh garis-garis potong antara bidang itu dengan bidang-bidang sisi dari bangun ruang. Sehingga irisan itu membagi bangun ruang menjadi 2 bagian. Menggambar irisan bidang menggunakan perpotongan bidang diagonal. Bidang diagonal itu sendiri adalah suatu bidang yang melalui 2 rusuk tegak yang tidak berurutan. Definisi tersebut memiliki akibat bahwa pada prisma segitiga tidak memiliki bidang diagonal sebab sebarang 2 rusuk tegak yang dipilih pasti berurutan. Baiklah, selanjutnya ada contoh soal yang akan dipaparkan oleh Septa. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan membacakan soal yang akan dijelaskan oleh Saudari Yana, halaman 107 nomor 1. Sebuah prisma segi 5 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, P pada I, J, Q pada C, H, dan R pada B, G. Bidang A melalui P, Q, dan R. Lukis penampang irisan bidang A prisma tersebut. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Gambarlah dulu sebuah prisma segi 5. 2. Lalu carilah bidang diagonal di dalam prisma tersebut. 3. Bidang pertama adalah ECGI, bidang kedua adalah ADHC, bidang ketiga adalah BEIF. 4. Lalu tentukanlah titik PQR dengan titik P pada IB, titik Q pada CH, titik R pada BG. 5. Lalu hubungan titik P ke titik R. 6. Kemudian tarik garis dari setiap perpotongan diagonal tersebut dari alas hingga ke atas dengan memotong garis PR. 7. Dengan menarik garis dari perpotongan diagonal tadi, lalu didapatkan titik baru yaitu titik N dan titik M di garis PR. 8. Kemudian tarik garis dari titik Q hingga memotong garis M. 9. Berikutnya, tarik juga garis dari titik Q hingga memotong garis N. 10. Kemudian didapatkan titik baru yaitu titik S dan titik P. Lalu terakhir, 11. Tarik garis dari P, Q, R, S, T. Kemudian terlihat irisan dari bidang diagonal tersebut. Kalau sebelumnya Septa telah menjelaskan mengenai langkah-langkah penyelesaiannya, selanjutnya ini ada Yona yang akan menjelaskan atau memaparkan secara langsung menggunakan pengaplikasiannya pada aplikasi dalam membuat irisan bidang dengan menggunakan diagonal bidang. Kepada Yona, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Suci. Di sini saya akan menjelaskan dari langkah-langkah penyelesaian yang telah dijelaskan oleh Saudari Septa menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi di sini kita telah tersedia bangun ruang sebuah prisma segi 5. Di sini kita akan menentukan bidang irisannya. Baiklah, setelah kita menggambar sebuah prisma segi 5, lalu kita akan mencari diagonal di dalam prisma segi 5 ini. Baiklah, bidang pertama yaitu E, C, G, I. Lalu bidang kedua yaitu ada A, D, H, J. Kemudian
Bidang ketiga yaitu ada F, H, D, B. Setelah kita mencari bidang pada prisma segi 5 ini, lalu kita menentukan titik P, Q, R sesuai pada soal. Titik P pada garis EI, kemudian titik Q pada garis HD, dan titik R pada garis CG. Baiklah, setelah kita menentukan titik P, Q, R, selanjutnya kita akan menghubungkan titik P ke titik R dan menemukan garis baru. Selanjutnya, setelah kita membuat garis PR, kita akan membuat garis dari perpotongan antara bidang yang telah kita buat tadi. Kemudian, setelah kita menarik garis ini tadi, kita menemukan titik baru, yaitu titik M dan titik N. Baiklah, setelah kita menemukan titik baru, yaitu titik M dan titik N, selanjutnya kita menarik garis dari titik Q hingga perpotongan pada titik M tadi. Begitu juga pada titik Q dan titik M. Setelah kita menarik garis dari titik Q tadi menuju titik M dan titik N, kita menemukan titik baru, yaitu titik S dan titik T. Baiklah, setelah kita menemukan titik baru, yaitu titik S dan titik T, maka kita akan menghubungkan di setiap titik pada rusuk-rusuk prisma segi 5. Mulai dari titik P, Q, R, S, T. Maka sudah terlihat irisan dari prisma segi 5 tersebut. Kita lihat dari samping, seperti inilah irisan dari prisma segi 5 tersebut. Baiklah, terbukti bahwa bidang irisan yang didapat sama dengan metode sebelumnya, yaitu menggunakan metode sumbu afinitas. Jadi kita dapat menggunakan dua metode, yaitu yang pertama menggunakan metode sumbu afinitas, dan yang kedua adalah menggunakan metode perpotongan bidang diagonal, seperti yang telah kita lakukan sekarang ini. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi pemaparan materi dan contoh soal dari kelompok kami. Dan saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.